Oke baik Bang Becek, kita tuh bangga nih hanya kalau lihat generasi muda yang penuh semangat untuk mengharumkan nama mana dulu nih, nama keluarganya, nama sekolahnya, atau bahkan sampai nama kotanya. Termasuk ini membuktikan bahwa di era saat ini masih banyak, generasi muda yang berlomba-lomba untuk membuat sebuah prestasi gitu nama Cebece ya. Dan sama Pecah di pagi ini kita bakal ngobrol banyak terkait dengan peran putra-putri pendidikan dalam membangun dunia belajar yang menyenangkan. Untuk di edisi pagi ini di Selasa tanggal 21 Oktober 2025 untuk di obrolan komunitas. Ini kalau sudah bersama dengan perwakilan putra-putri pendidikan. Nah, ini kita bakal kenalan. Langsung baik kita bakal sapa, aduh siapa? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, pagi. Pagi. Iya, waalaikumsalam. Oke, nah ini kita kenalan dulu. Yang pertama ada Radius Putra. Sehat, Radius. Sehat. Ini panggilannya Yus Putra atau Radius? Panggilannya Dius. Dius ya. Ya. Oke, Dius. Ini kalau boleh kenalan lagi nih, berasal dari sekolah mana nih? Radis berasal dari Sekolah Mandua Palembang, Mandua Palembang. Saat ini tercatat sebagai siswa kelas kelas 3. kelas 12 ya. Kalau Iya, saat kelas ini aja 12. punya ya 12. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau Darius ini menjabat juara apa nih untuk di putra-putri pendidikan? Kalau di Putra Putri Pendidikan, Radis mendapatkan gelar persahabatan. Persahabatan. Ini di tahun 2025 ya? Ya, di 2020. 2025. Nah, ini Dius tidak datang sendirian, Macet Bicek. Juga sudah didampingi oleh rewangnya ada Akila Naira Ayuna. Ya, halo Wah, Kak. halo juga. Ini namanya bagus sekali ya. Ini nama panggilannya siapa nih? Akila, Naira, atau Ayuna? Akila bisa. Akila ya. Oke, Akila kalau boleh tahu ini siswa dari sekolah mana? Sekarang Akila jadi siswa kelas 7 dari SMP Muhammadiyah 4 Palembang. SMP Muhammadiyah 4 Palembang, luar biasa. Kelas 7 tuh satu SMP ya. Iya. Wah, luar biasa sekali tuh. Oh, ini ada yang satu SMA, ada yang satu SMP. Iya. Jadi tidak satu angkatan ya. Ini mengenai putra-putri pendidikan, kita pengen tahu juga mengenainya. Kalau boleh tahu dari kalian, putra-putri pendidikan itu apa? Siapa yang pengen jawab? Silakan, mungkin Dius dulu. Oke. Putra Putri Pendidikan itu ialah suatu ajang pageant yang dimana kita bisa memaparkan pageant tersebut Aha. di dunia Putra Putri Pendidikan. Ini mic-nya nggak keluar ini kayaknya ya. Boleh pakai mikrofon yang satunya mungkin kayaknya. Oke, kembali lagi yang itu. Baik. Aha. Ini sedikit ada something trouble macam BC ya, tapi mengenai pertanyaan kita tadi putra-putri pendidikan. Ini tentu berkaitan dengan dunia pendidikan ya. Iya. Bagaimana tadi Dius? Boleh dilanjutkan kembali? Kalau menurut Dius, putra putri pendidikan itu ialah bergabung di dunia pageant. Bagaimana cara kita berkolaborasi tentang pendidikan yang ada di Sumatera Selatan, dan kita juga bisa berkontribusi besar di dunia personal branding maupun pageant. Gitu. Kalau dari Akila ada versi lain mungkin? Apa itu putra-putri pendidikan? Bagi Akila, Iya. Putri Pendidikan itu bukan sekedar ajang pageant biasa, Aha. tetapi dia juga berfokus pada dunia pendidikan Kak. Jadi cara kita ngeadvokasi, Apa tuh? Nge-branding diri ya? nge-branding diri. Supaya lebih kelihatan positif dan juga dengan prestasi yang membanggakan begitu ya. Jadi kalau boleh tahu Akila kelas 7 jadi memang bisa ikutan ya kalau untuk di putra-putri pendidikan. Bisa. Sebagai juara apa nih Akila kemarin? Runner up 2. Oh, runner up 2, luar biasa sekali ya. Nah ini kalau kalian berdua tertarik untuk ikutan di putra-putri pendidikan ini pasti ada alasan kan? Apa dong alasannya Dius? Apa alasannya? Kalau Radius alasan masuk di Putra Putri Pendidikan ini biar bisa memperluas baik itu wawasan, materi maupun moral, bisa berdedikasi luas untuk masyarakat, apalagi di dunia pendidikan itu sangat minim di Sumatera Selatan. Oke. Jadi bagaimana cara Radius berkontribusi besar buat masyarakat yang ada di lingkungan, baik masyarakat yang ada di sekolah-sekolah maupun di luar daerah. Oke, jadi menjadi role model ya. Iya, Kak. Dengan teman-teman yang lain melihat dengan bagaimana kalian bisa berproses untuk mengikuti ajang ini dan sehingga bisa memotivasi teman-teman lainnya juga. Tapi kalau Akila bagaimana tuh? Tertarik untuk kegiatan di putra-putri pendidikan ini awalnya dorongan dari teman, orang tua atau punya keinginan sendiri untuk ikutan? Punya keinginan sendiri. Alasannya apa tuh?
Karena kan ajang putra-putri pendidikan ini kan besar, jadi kita juga bisa lebih mudah untuk mengadvokasi, menginspirasi orang lain gitu Kak. Begitu ya. Tapi kalau dari pandangan kalian melihat dunia pendidikan saat ini, terutama di sekolah ya, prestasi teman-teman di sekolah tentu bagus-bagus semua ya. Tapi kalau mengenai dunia pendidikan, apa nih dari kalian yang pengen sedikit ditambahin ada pendapatnya di situ? Kalau dari Dius dulu nih, dunia pendidikan itu untuk saat ini bagaimana? Kalau di dunia pendidikan saat ini lumayan terlihat gimana ya Kak? Banyak perkembangan Banyak mungkin ya. perkembangan. Nah, salah satunya kami Sekolah semenjak menjabat ikut ini. menjadi putra-putri pendidikan Sumatera Selatan ini, Ah. kami kan menyediakan advokasi Kak. Apa Jadi tuh? advokasi itu kami tersendiri-sendiri itu mempunyai advokasi. Aha. Radis itu mempunyai advokasi cerdas yang dimana ciptakan edukasi ramah damai, aksesibel, setara. Yang dimana Radis bakal terjun langsung ke sekolah-sekolah yang menciptakan edukasi ramah. Bagaimana sekolah-sekolah itu terbebasnya dari bullying, terbebasnya dari diskriminasi yang ada di sekolah. Jadi semenjak Radis menjabat, Radis bisa memaparkan sedikit-sedikit yang ada di dunia pendidikan, bisa membantu sekolah-sekolah gitu. Oke, jadi membentuk advokasi sesuai dengan basic dan juga sesuai dengan passion kalian di sini ya. Kalau Akila bagaimana nih? Membentuk advokasi juga begitu? Iya, Ini lebih kemana tuh? sama Akila juga ada advokasi, namanya itu Limas. Akila mengambil nama Limas ini karena terinspirasi dari Rumah adat ya? rumah adat. Singkatannya ada nggak? Ada L, L antara inspirasi masyarakat anak sebaya, Limas. I. Oh itu langsung satu aja ya, nggak satu-satu ya? Oke, jadi memang menginspirasi sekali ya. Tapi kalau buat di lingkungan sekolah, tadi kan disinggung sedikit oleh Dius bahwa akan apa ya, supaya tindak bullying itu tidak berkembang di bangku sekolah. Nah, kalau di ruang lingkungan Dius bagaimana sejauh ini di dunia pendidikan? Bullying masih adakah kelihatan gitu atau nggak ada lagi tuh? Mungkin nggak ada lagi Kak. Faktornya apa nih yang bisa menyebabkan seseorang bisa apa ya, membuli gitu? Ini kan merupakan salah satu tindakan yang tidak terpuji ya, karena bisa menyakiti psikis, mental seseorang begitu. Tapi kalau buat di putri pendidikan, pada saat kalian mengikuti ajang ini kayak ada pembekalan apa nih mengenai ruang lingkup sekolah dulu tuh? Masih ada inget nggak gitu untuk pada saat kegiatannya, ada nggak? Kayaknya nggak ingat. Nggak ada ya. Tapi lebih kemana fokusnya pada saat proses apa kita menyebutnya itu? Proses karantinanya ya. Iya, karantina. Apa aja tuh kegiatannya pada saat itu? Kalau karantina kemarin kita ngapain aja Ki? Pertama unjuk bakat. Unjuk Ya, bakat. unjuk bakat, bakat. terus ada pembekalan dari Duta Pora, Rumah Cantik Kirana, dan Dan kayak belajar public speaking Oke. Kak. Belajar tentang bagaimana cara berjalan, cara catwalk dan lain sebagainya. Ada tekniknya di situ ya. ada. Tapi kalau menurut kalian sendiri dari yang kalian rasakan begitu, apa nih yang pengen dikembangkan dalam dirinya? Mungkin Akila merasa kayak punya bakat apa nih sejauh ini? Sejauh ini sih masih mau ningkatin tentang catwalk ya Kak ya. Soalnya di sana tuh masih ngeliat, wah catwalknya bagus-bagus nih gitu. Jadi terinspirasi. Oh jadi fokusnya Akila untuk catwalk di atas jalan model gitu ya. Oke, dan pada saat di putra-putri pendidikan ada juga pembekalan itu. Ada. Menurut Akila apa nih bedanya kita jalan pada saat catwalk dan juga jalan biasa tuh apa nih yang membuat beda? Pasti ada dong. Emang beda. Apa nih Akila? Lebih ke kayak tempo jalannya, terus juga ada pose-posenya juga kan Kak. Jadi kalau kita jalan biasa tuh nggak ada pose ya, tapi kalau di catwalk itu pasti ada. Nah, ketika Akila sudah berada di atas catwalk, apa nih yang tertanam dalam diri Akila di situ supaya semua yang melihat Akila itu terpesona dan juga terhibur begitu melihat penampilan Akila itu apa nih? Tentunya kita harus kasih smile dulu dan percaya diri juga. Harus ada PD ya. Biasanya untuk membangkitkan PD versinya Akila tuh bagaimana? Nyanyi-nyanyi di depan kaca kah begitu? Atau tarik napas sampai 10 kali? Mungkin tarik nafas aja Oh ya. ada ya teknik begitu ya? Siapa tuh yang ngajarin tuh? Biasanya sih kalau kata mama, Oh mamanya tetap jadi mentornya ya? tetap dong. Bagaimana kata mamanya? Kata mama sih, kamu tarik nafas aja terus
sampai sekitar 5 detik gitu. Jangan 5 menit ya, kelamaan ya. 5 detik ditahan itu akan menghilangkan rasa nervousnya itu tadi ya. Oke, nah kalau Kak Diusnya bagaimana tuh? Kalau Akila tadi kan lebih ke catwalk. Kalau Dius untuk merasa punya potensi dirinya lebih kemana bakatnya? Ke nyanyi Kak. Nyanyi, singing gitu ya. Iya. Kenapa tuh tertarik di bidang tarik suara begitu? Karena Radius dengan percayanya diri mempunyai suara yang lumayan bagus kan Kak. Dan juga Radius kan pernah tampil-tampil kayak tena di kafe-kafe. Oke. Jadi kan pernah juga ikut bintang radio kayak tena. Oh, bintang radio tahun Iya. berapa tuh? Tahun 2000 berapa ya Kak? 2023 24 kali. Oh, beberapa tahun yang lalu ya. Oke. Dan bernyanyi ini ada yang melatih nggak? Kalau menyanyi kemarin SMP tuh ada yang melatih Kak. Aha. Ada eskul. Oh, ada ekskul di bernyanyi, sekolah. ya. Tapi semenjak SMA ini jadi kayak fokus nge-branding sendiri aja Kak. Begitu dengan aktif di sosmed begitu ya. Oke. Nah, ini kalau dari kalian untuk tetap bisa menjadi pelajar yang berprestasi dan juga tetap bakatnya bisa diasah, itu bagaimana caranya? Ada cara tersendiri enggak kalian masing-masing? Ada nggak, misal sekolah tetap jalan, terus juga hobi minat bakatnya tetap jalan juga, biasanya bagaimana tuh? Kalau Radius caranya itu tetap imbangin aja Kak. Aha. Dari segi sekolahnya yang sampai sore dan kita banyak kegiatan di luar. Jadi bagaimana cara Radius mengkondisikan caranya dengan cara sekolah kayak dari pagi sampai sore, malamnya belajar, dan besok paginya kalau hari libur itu kita bakal mengerjakan apa sih Tugas ya. kegiatan-kegiatannya gitu. Tapi ketika ada tawaran untuk ikut bernyanyi, tentu melihat juga kondisinya ya. Kalau Iya. memang bersamaan dengan waktu sekolah bagaimana tuh? Bisa izin atau di-spend kayak hari ini Kak. Hari Oke, ini di-spend. jadi tetap ada skala prioritasnya juga Iya. dilihat ya. Kalau memang ternyata dari pihak sekolahnya mengizinkan, kenapa tidak gitu ya? Iya. Kecuali lagi ulangan. Kalau ulangan nggak bisa ditinggalin gitu ya. Iya, nggak bisa. Oke, tapi kalau Akila bagaimana tuh? Sama Kak, sama-sama ngatur waktu juga gitu. Waktunya bagaimana biasanya kalau Akila? Biasanya kan kalau pagi itu kan sekolah Kak sampai sore. Malamnya nanti lanjut les lagi. Oh gitu, sampai ke malam gitu. Jadi catwalknya kapan itu? Biasanya setiap hari Jumat sama hari Sabtu sih Oh, Kak. di waktu luang ya. Nah, tentunya tidak mengganggu jadwal sekolah. Tidak. Oke, sejauh ini bagaimana dukungan dari mama papa atau ibu ayah begitu? Dukungannya kata mereka, yang penting Akila senang, pasti didukung. Pasti didukung ya selagi positif, dan untuk hobi Akila juga di sini ya. Kalau Darius bagaimana dukungan keluarga sejauh ini? Kalau Radis juga sama Kak. Selagi kegiatan itu positif dan baik, menurut Radis senang, itu pasti bakal disupport banget. Itu ya. Dan dari pandangan kalian masing-masing, siswa berprestasi itu seperti apa? Prestasi itu harus juara 1, 2, 3 atau ada hal lain mungkin pendapatnya? Menurut Radius, siswa yang berprestasi itu bukanlah siswa yang berani maju ke depan. Bukanlah hanyalah sebuah angka yang memang tertera tertinggi di kelas. Tapi siswa berprestasi itu ialah siswa yang berani memaparkan dan mendorong dan memotivasi siswanya lain bagaimana cara memecahkan suatu masalah, bagaimana cara aktifnya di kelas. Itu adalah siswa yang berprestasi Kak menurut Radius. Oke, dengan konsisten tetap menjaganya ya. Jangan sampai itu hilang, setelah itu lengket dalam pandangan orang terhadap pribadinya Darius begitu ya. Oke, kalau Akila bagaimana tuh? Siswa berprestasi itu versi dari Akila tuh bagaimana? Menurut Akila kan prestasi itu bukan hanya di akademik, di non akademik juga ada. Banyak ya. Jadi menurut Akila, siswa yang berprestasi itu yang berani menunjukkan bahwa dirinya tuh bisa bukan hanya di akademik tetapi juga ada di bidang lain juga. Tapi kalau Akila prestasinya apa aja yang udah? Di akademik dulu ada nggak? Di akademik waktu itu Akila pernah dapat ranking 2. Wah, hebat ya. Terus juga pernah dapat medali perak jurnalistik Olimpiade Muhammadiyah berprestasi nasional. Luar biasa sekali. Itu di akademik ya. Kalau di non akademik apa aja yang masih ingat? Waktu itu pernah dapat runner-up 4 Duta Anak Sumatera Selatan tahun 2024. Oh, Duta Anak Sumatera Selatan 2024. Oke. Setelah Sama itu yang sekarang runner-up
Up 2, runner up 2 untuk di putra-putri pendidikan 2025. 25. Ini Sumatera Selatan ya? Iya. Oke, kalau Dius ya. Radius. Apa namanya? Radio. Radius. Kalau Radius bagaimana tuh? Kalau SMP kemarin itu juara 1 2 3 berturut-turut dari kelas 7 sampai kelas 9. Juara 1 2 3 Iya, berturut-turut di kelas. Oke. Kalau SMA ini mungkin turun ya, Kak. Aha, karena terlalu banyak Saingan, kesibukannya ya. Tapi nggak terlalu jauh turunnya ya. tapi Turun nggak berarti bukan berarti harus down gitu ya. Enggak. Tetap mengejarnya lagi gitu. Itu untuk di akademik. Kalau di non akademik apa aja? Kalau di non akademik, Radius menjuarai juara 1 singing lomba vokal solo di Muhammadiyah Palembang. Terus tuh pernah mengikuti lomba azan, lomba dai-dai ya juara 3, lomba fashion show di Nur Hidayah Palembang, Oke. dan mendapatkan gelar persahabatan di Putra Putri Pendidikan Sumatera Selatan. Oke. Nah, kalau untuk di bidang pageant ya itu kita sebutnya ya. Ini udah kali pertama atau udah kesekian untuk ikutan di pageant? Akila dulu mungkin ya. Kalau Akila sih udah yang kedua ya. Udah yang kedua. Yang pertama pernah ikutan ajang apa nih Akila? Yang Duta Anak Sumatera Selatan. Oh, yang ini tadi ya. Itu dapat runner up juga, 4 juga ya. Oke. Bagaimana pengalaman Akila pada saat ikutan itu? Waktu itu kan karena pertama kali, Aha. jadi masih agak nervous. Mhm. Jadi pas ikut Putra Putri Pendidikan ini belajar dari pengalaman, Oh, jadi nggak begitu. akan nervous lagi, Wah. lebih percaya diri. Jadi bagus sekali ya belajar dari pengalaman itu tadi. Luar biasa sekali. Kalau Darius bagaimana? Kalau Radius kalau ikut pageant tuh baru pertama kali, Oh, Kak. perdana ini ya. Tapi kalau misalnya ikut yang organisasi-organisasi yang membawa nama Palembang itu udah sering. Apa aja tuh? Kayak contohnya Radius pernah ikut di OSIS Man 2 Palembang, menjadi Parlemen Remaja Republik Indonesia, dan menjadi bagian anggota Forum OSIS Palembang, Oke. dan apa lagi ya, Kak? Pokoknya Kayaknya banyak itu aja. kegiatan ya. Lupa soalnya. Kalau pengalaman atau sharing dengan pengalaman yang pernah kalian ikuti di Putra Putri Pendidikan, apa nih tantangannya pada saat itu? Masih ingat nggak? Sampai kalian bisa menjabat sebagai juara runner up kedua dan juga persahabatan ya. Bagaimana tuh tantangan pada saat akhirnya gelar ini dapet tuh? Siapa dulu pengen jawab? Gila aja. Oke, Akila dulu. Akila, bagaimana proses tantangannya pada saat mengikuti ajang Putra Putri Pendidikan? Kan di ajang Putra Putri Pendidikan ini kita kan bersaing dengan orang-orang yang lain yang Oke. tentunya mungkin lebih bagus daripada kita. Nah, Akil tuh ngeliat mungkin catwalk Akila masih kurang, jadi Iya. akhirnya terus belajar sama mereka-mereka yang udah bagus gitu. Jadi di sana ya lebih ke kayak bagaimana catwalknya di depan hadapan dewan juri begitu ya. Dan akhirnya Akila memperhatikan teman-teman lain, akhirnya belajar begitu ya. Tapi kalau dari Dius apa tantangannya? Pasti berbeda dengan Akila atau sama? Kalau tantangannya mungkin dari kan kalau tantangan Radius kan lebih besar ya, Kak. Ya? Kenapa tuh lebih besar itu? Karena di Putra Putri Pendidikan itu kemarin menjadi 2 kategori, Kak. Apa aja tuh? Ada kategori A sama B ya. Kategori A-nya apa tuh untuk usia Remaja. sekian? iya remaja, ada yang dewasa, Kak. Ada yang dewasa. Tapi kalau kalian masuk ke kategori remaja ya. Kalau Radis dewasa. Oh, udah masuk Iya, dewasa. kemarin Radis lawan yang kuliah, ada yang ini, Kak. Oke, jadi tantangannya kemana tuh? Selain menghadapi apa ya? Untuk persaingannya begitu sangat ketat ya dengan usia yang tadi disampaikan oleh Dius bahwa di atas Dius usianya. Tapi bagaimana menghadapinya pada saat itu? Menghadapinya ya nggak ada sih, Kak, kalau misalnya tantangan yang memang terlalu sulit. Mungkin kan setiap perlombaan pasti ada tantangan, tapi bagaimana cara kita menyikapinya, dan kalau misalnya kita bisa ya insya Allah pasti bisa. Insya Allah bisa ya, dan terbukti akhirnya kalian bisa menjadi kategori juara di sini ya. Oke, nah kalau di sekolah ini untuk tadi kan disampaikan sampai juara 1, 2, 3 dan bahkan ada juara kelas ya kalian. Cara untuk mendapatkan juara tuh versi kalian tuh bagaimana? Oke, Dius dulu, silakan Dius. Yang pertama konsisten dengan pelajaran, yang kedua belajar lagi, kalau pulang dari rumah tuh belajar lagi, Kak. Itu kalau dari Radius, dan asa ulangi. Kalau Radius trik and trick itu ada 3. Yang pertama, baik itu di dunia pelajaran, baik itu di dunia pageant, itu ada 3. Asah
percaya diri. Heeh. Kalau di dunia pageant kan itu ada 3 Kak. Percaya diri, asah sama kuasai. Jadi beda kalau asah sama kuasai. Dia tuh kalau asah itu bagaimana cara kita mengasah otak kita tersebut, bagaimana dengan pelajaran. Dan kalau kuasai itu kita kuasai semua yang apa Kita yang sudah memahami ya. ajarkan. Iya. Bagaimana cara pembelajaran tersebut, apalagi di dunia pageant tadi. Gitu, Kak. Oke, tapi kalau Akila bagaimana untuk supaya bisa jadi juara kelas? Apa tuh biasa yang dilakuin? Biasanya sih Akila kan kalau di sekolah kan belajar. Nah pas pulang les lagi kan. Nah jadi itu tetap konsisten dalam belajar. Terus juga batasin waktu main. Oke, dengan cara ini banyak di rumah gitu ya. Tetap ada tugas dari sekolah tetap dikerjain gitu. Dan apa nih target kalian untuk mengikuti ajang putra-putri pendidikan ini lebih kemana? Kalau Radis lebih ke advokasi Kak. Advokasi tadi itu ya. Dan sejauh ini bagaimana perkembangan advokasi yang tadi udah dibentuk tuh? Alhamdulillah sejauh ini kan udah lumayan Kak, udah nggak ada lagi nih berita-berita bullying kan. Kalau Radis kemarin advokasi mendebarkan di beberapa SMP mungkin ada 4 atau ada 3 kalau Radis advokasi kemarin. Jadi Radis mendebarkan di sana mereka memang benar-benar mendengarkan wawasannya bullying itu adalah hal-hal yang memang bodoh kayak hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh ya. Ya. Jadi memang alhamdulillah kalau dilihat terutama di lingkungan kalian tidak menemukan ya Iya, ada tidak tindakan menemukan. bullying itu. Dan jangan sampai juga ada ya. Tapi kalau dari Akila kembali bagaimana tuh untuk target Akila dalam ajang ini? Untuk nambah prestasi aja atau ada sesuatu yang Akila tanamkan di ajang ini? Mungkin nambah pengalaman baru sama advokasi juga ya Advokasi Kak. tadi. Sejauh mana nih untuk advokasi yang sudah dibentuk Akila? Akila kan juga sudah berkunjung ke sekolah-sekolah. Jadi alhamdulillahnya dulu kan sekolahnya masih ada kasus-kasus bullying. Saat ditanyakan lagi alhamdulillah lagi udah nggak ada, katanya udah berkurang gitu. Oke, boleh dong apa pendapat kalian Anda di lingkungan kalian terutama di sekolah atau di rumah begitu ada tindakan bullying, bagaimana komentar kalian? Dius dulu apa? Kalau komentar ada sih. Sangat menyayangkan sekali ya Iya, Kak. untuk pelakunya gitu ya, karena bullying itu berdampak sangat besar loh untuk korbannya begitu psikis. Ini kan baru-baru ada yang lagi viral. Kalian mengikuti nggak informasinya tuh? Yang sampai bunuh diri gitu ya. Karena tindakan dari bullying itu tadi dan mudah-mudahan jangan sampai ada kejadian lagi seperti ini ya. Amin. Karena ini memang tindakan yang sangat tidak terpuji dan mudah-mudahan juga apa ya, semua anak-anak di sekolah tuh fokus belajarnya tuh untuk semakin mengejar prestasi begitu. Tapi kalau buat tanggung jawab ketika sudah menjabat juara di putra-putri pendidikan ini lebih kemana? Kalian ditugaskan apa nih selama 1 tahun ke depan? Kalau ditugaskan Tetap belum ya? belum ada. Apa? Belum ada Kak kalau ini. Belum ya. Tapi kalau buat yang juara pertamanya mungkin ada nggak? Sama ya, sama juga ya. Nanti kegiatan-kegiatan juga pasti ada ya. Iya. Ada. Biasanya kegiatannya apa aja tuh? Untuk di putra-putri pendidikan setelah kalian menjadi juara gitu. Kegiatannya mungkin Kayak ada pertemuan apa gitu, ada nggak? Acara itu acara pengukuhan. Pengukuhan kita belum ya? belum. Oh, belum ada Baru pengukuhannya Ada belum. organisasinya juga. Kapan sih kalian ini untuk ikut ajang ini di bulan berapa kemarin? bulan 5 ya. Kami baru bulan baru 5. keluar Kak gitu. Bulan Mei ya. Iya. Ini udah bulan Oktober, artinya udah 5 bulan yang lalu ya. Iya. Jadi terhitung masih lumayan baru ya. Iya. Oke, nah untuk kedepannya mungkin role model yang tadi kalian sampaikan apa yang pengen diperlihatkan untuk teman-teman supaya kalian bisa menjadi role model terhadap teman-teman di sekolah? Apa Akila mungkin ingin menunjukkan bahwa ternyata berprestasi itu ya lebih apa? Lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan ketimbang kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak begitu berguna. Bagaimana Akila? Mungkin Akila bakalan sharing-sharing sama teman-teman tentang pengalaman Akila di ajang-ajang pageant gitu kan. Soalnya teman-teman juga nanya, asik nggak sih pageant tuh? Aku masih takut mau ikut, takut nggak percaya diri. Bukan takut ada hantu ya. Enggak. Oke, tapi kalau dari Akila seasik apa untuk ikutan ajang pageant yang kedua kalinya ini? Asik banget sih, soalnya bisa nambah pengalaman baru. Terus juga
bisa ngelatih kita agar nggak nervous lagi, lebih percaya diri gitu. Oke, tertantang di sana ya. Tapi kalau Dius bagaimana? Asiknya untuk ikutan pageant nih apa? Asik banget Kak Beda dengan ikutan ajang nyanyi apa nih? Ada nggak merasa perbedaannya? Itu pasti ya. perbedaannya. Ada perbedaan sih Kak, kalau di dunia pendidikan bisa mengenal pengalaman baru, bisa memperluas baik itu materi maupun moral, Oke. dan kita juga bisa berdedikasi luas buat masyarakat. Oke, baik. Oke, nanti Panci PC sebelum kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Akila dan juga Dius, Panci PC-nya jangan kemana-mana ya, karena kita bakal ke lagu Doken nih. Kita bakal ke lagu yang Sika Inu dulu, tetap di sini di Perompak FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lemak nian dengar lanang kau bercerita, kalau nyongo tak rasanya masuk galau. Rambut licin kumis tipis bebedak pulo, tiap bentar buka HP itu segeknya. Besar kecil tua muda di otak galo, pejabat di siko sana nyogalo. Entah iyo entah tidak dah tahu kita, eloknya kini kita tanya aja. Bapak Gubernur, kayaknya tuh Datu Masayo. Pak Wali Kota, neneknya tuh Bibi Masayo. Kalau Pak Camat, beradian ke Mamang Sayo. Bapak Kapolda, masih kecil, galak ego. Di berangke Datu Sayo. Lemak nian dengar lanang kau bercerita, kalau nyongo tak rasanya masuk galau. Rambut licin kumis tipis bebedak pulo, tiap bentar buka HP itu segeknya. Besar kecil tua muda di otak galo, pejabat di siko sana nyogalo. Entah iyo entah tidak dah tahu kita, eloknya gini kita tanya aja. Bapak Gubernur, kayaknya tuh Datu Masayo. Pak Wali Kota, neneknya tuh Bibi Masayo. Kalau Pak Camat, beradian ke Mamang Sayo. Bapak Kapolda, masih kecil, galak ego. Di berangke Datu Sayo. Bapak Gubernur, kayaknya tuh Datu Masayo. Pak Wali Kota, neneknya tuh Bibi Masayo. Kalau Pak Camat, beradian ke Mamang Sayo. Bapak Kapolda, masih kecil, galak ego. Di berangke Datu Sayo. Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak saja memiliki kekayaan alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan sastra tutur. Sastra tutur ini
lahir sesungguhnya sejak manusia hadir di bumi dan mulai berkomunikasi. Maka mereka sedang memulai proses tradisi bertutur. Tradisi sastra tutur ini menjadi beragam sesuai dengan gaya bahasa dan keadaan wilayahnya, dengan berbagai budaya pendukungnya. Begitupun cara penampilannya. Tema juga ide, isi tuturan dipengaruhi dari watak dan karakter orang di wilayahnya. Sastra tutur mengandung nilai-nilai filosofis penting dalam kehidupan. Sastra tutur merupakan kesenian tradisional asli Sumatera Selatan. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. RRI dengan esensi buku. Esensi buku Awan karya AM Lili Agung, tahun terbit 2011. Novel ini mengangkat tema persahabatan, perjuangan meraih mimpi dan harmoni dalam perbedaan. Awan bercerita tentang 4 tokoh utama, Ahmad, Warno, Alim, dan Norman. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, baik suku, agama, maupun status sosial. Ahmad adalah anak seorang pengojek payung. Warno berasal dari keluarga miskin, Alin adalah anak pedagang, dan Norman adalah anak jalanan. Meskipun berbeda, mereka bersahabat dan saling mendukung dalam meraih mimpi masing-masing. Ahmad menjadi tokoh pergerakan mahasiswa, Warno menjadi seorang pastor, Alin meraih gelar master psikologi, dan Norman menjadi seorang idealis. Nilai-nilai yang dituangkan dalam buku Awan tentang persahabatan menekankan pentingnya persahabatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Perjuangan para tokoh dalam novel Awan untuk meraih mimpi-mimpi mereka meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Harmoni dalam perbedaan mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu dan saling melengkapi. AM Lili Agung menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita mengalir sehingga pembaca betah mengikuti kisah para tokoh dari awal hingga akhir. Novel Awan menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya persahabatan, perjuangan, dan toleransi. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai perbedaan dan bersatu dalam meraih mimpi-mimpi. Demikian esensi buku Awan karya AM Lili Agung, tahun terbit 2011. Dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Oke, baik, Mance Bice dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang. Kita masih dengan Akila dan juga Radius Putra yang merupakan perwakilan dari Putra-Putri Pendidikan 2025 Sumatera Selatan ya, ini yang pentingnya. Oke, dan kita pengen tahu lagi nih dengan Darius dan juga Akila. Untuk yang pengen ikutan lagi, mungkin ada teman-teman di rumah pengen nih ikutan ajang Putra-Putri Pendidikan 2026, apa yang perlu dipersiapkan? Dari Radius yang harus dipersiapkan, yang pertama advokasi pendidikan, yang kedua public speaking, Oke. Catwalk-nya juga. catwalknya juga harus dipersiapkan gitu, harus percaya diri, dan jangan lupa 3 tips dari Radius tadi. Apa tuh? Percaya diri, asa, dan kuasai. Ada lagi? Dari Tapi kita- kalau dari sekolah bagaimana? Ada kayak surat utusan atau bagaimana gitu? Kayaknya nggak ada ya. kayaknya nggak ada. Jadi kalian ikut mandiri ya? Iya. Kak. Tidak utusan dari sekolah begitu? Dalam kalian berkegiatan sampai akhirnya punya prestasi, siapa nih yang paling punya peran penting untuk mendukung kalian tuh siapa? Kalau dari Akila sih ibu ya. Ibu. Ibu Kenapa? sama ayah. Ibu sama ayah? Oh, yang tadi nganterin tuh? Iya. Kenapa tuh alasannya ibu sama ayah? Soalnya mereka benar-benar kayak nge-support Akila. Jadi dari apa-apa tuh mereka ngebantu dari nol gitu. Itu jadi enak ya punya orang tua yang mendukung kita penuh untuk supaya bagaimana kegiatan kita dan juga prestasi kita bisa kita raih ya di situ ya. Tapi kalau Dius, siapa yang paling mendukung sejauh ini? Kalau orang tua, Mhm. orang tua yang paling nge-support Kak. Kenapa alasannya tuh? Karena orang tua tuh sangat seneng banget kalau misalnya Radius ikut kayak ajang-ajang yang berprestasi, kayak apalagi membawa nama Palembang. Oke. Jadi ada nilai kebanggaan ya di situ ya sebagai orang tua di situ. Dan kalau kalian punya tanggung jawab ke orang tua tuh apa? Oke, ada pemikiran nggak? Walaupun kalian masih remaja, tapi oh ya aku harus punya tanggung jawab dengan orang tua A, B, C segala macam itu. Kalau Akila apa tuh? Mungkin terus ngebanggain orang tua ya. Dengan cara Dengan cara mungkin terus berprestasi gitu. belajar begitu ya, dan juga mengasah bakat juga di situ. Oke, kalau Dius Sama kayaknya Kak. dengan berprestasi itu tadi. Dengan berprestasi, dengan membanggakan orang tua, membahagiakannya gitu. Oke, nah untuk persyaratan yang pengen ikutan nanti di pemilihan Putra-Putri Pendidikan apa aja? Usia mungkin nggak ada ya? Usianya dari 12 sampai 17 tahun untuk yang remaja. Oke, 18 ke atas untuk dewasa. dewasa ya. Ini ada 2 kategori di situ. Iya. Oke, setelah itu ada lagi mungkin tercatat sebagai siswa-siswi aktif atau bagaimana yang kalian ingat? Mungkin Iya. Sebagai siswa aktif dan siswa berprestasi gitu. Di wilayah mana aja ya, tidak cuma di Palembang. Iya Kak. Misal ada domisilinya di kabupaten apa, itu boleh ikutan juga ya. Iya. Oke, nah ini setiap tahun dilaksanakan begitu ya. Nah pada saat malam final masih ingat nggak ada hal berkesan apa tuh? Dius atau Akila yang masih ingat sampai dengan saat ini? mungkin Kak Radis dulu kali ya. Apa? Dari pertanyaan Dewan Juri. Iya, dari pertanyaan Dewan Juri yang bikin tegang Kak. Oke. Terus tuh yang kayak catwalk ngelihat kawan-kawan tuh pada bagus semua, mungkin ini Bagian speech sih. iya bagian speech, jadi kita disuruh speech pengetahuan. Palembang Emas ya kemarin ya. Tentang pendidikan inklusif. Iya, tentang pendidikan inklusif. Pertanyaan ke sana tuh. Iya. Dan kemarin bagaimana menjawabnya? Gugup nggak? Alhamdulillahnya enggak ya. Alhamdulillah enggak. Udah biasa ya. Alhamdulillah. Terus kalau buat bakat tadi, kalau Dius tadi nyanyi ya. Iya. Kalau Akila tuh ke catwalk. Kedepannya nanti bakat kalian akan kalian kembangkan nggak? Itu pasti ya. Pasti. Dengan cara bagaimana tuh? Ini kan mengingat dunia di digital udah sangat apa ya, sudah sangat merasuki banyak kalangan dari yang remaja, dewasa, bahkan untuk yang udah lansia pun punya ini ya, punya handphone begitu. Artinya di sini banyak peluang untuk mengembangkan bakat. Nah, kalau Dius memanfaatkan sosial media nggak untuk mengembangkan bakatnya?
memanfaatkan sosial media dengan cara live streaming Aha. musik, terus juga kayak kita bikin konten nyanyi. Jadi di sana kita bisa mengembangkan bakat Dius tersendiri, Kak. Oke, kayak bikin-bikin konten musik gitu Iya. ya. Lagu apa yang paling disenengin Dius? Mesin waktu, Aha. Mangu, Aku Milikmu. Oh, lagu-lagu galau ya. Iya. Kalau Akila bagaimana untuk di dunia digital saat ini? Menggunakan sosmed nggak untuk mengasah bakatnya? Iya, Bagaimana tuh caranya tuh? Akila juga buat video jadi tentang posting-postingan gitu. Hmm. Sekalian bisa menginspirasi banyak orang juga kan. Oke. Biasa apa yang diposting tuh biasanya oleh Akila? Tentang catwalk, kadang-kadang nari juga. Oke, oh ikutan nari juga ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini boleh dong kita minta sedikit siapa yang pengen nyanyi tadi katanya? Dius atau Akila atau dua-duanya? Dua-duanya ya. Sedikit aja mungkin Dua-duanya. sepenggalnya. Dari Dius dulu kita pengen dengerin tuh. Lagu apa? Lagu apa nih? Sedikit aja tuh. Duet. Mau duet. Lagu Oke. apa? Mesin waktu, Mesin waktu. mesin banyu. Oh, mesin banyak. Mungkin aku nggak hafal. Oke, sedikit aja ya. Kita mulai lagu Mesin Waktu Budi Doremi. Oke, 3, 2, 1, action. Lirik. Ya Akila nggak hafal. Oke, yang hafal aja mungkin Dius dulu nih. Dius kayaknya ya yang udah biasa nyanyi. Ku akan berubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Kita tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali ya. Ini apa namanya itu memang ada karakter suaranya di sini. Mudah-mudahan nanti ke depannya Dius bakat nyanyinya bisa dikembangkan sehingga bisa semakin membanggakan orang tua. Amin, amin. Dan juga membanggakan keluarga pastinya dan juga membanggakan kota Palembang ya. Oke, kalau Akila mau nyanyi juga enggak? Akila mau catwalk. Kayaknya nggak ada panggung kita di sini ya. Oke, baik, dan sebagai penutup mungkin masing-masing apa yang pengen disampaikan untuk teman-teman seusia kalian atau buat pendengar kita mengenai topik kita ya yang tadi sudah kita obrolin apa tuh? Dari Dius dulu silakan. Kalau dari Radius pesan-pesan buat kawan-kawan, ada quote satu. Apa tuh? Jangan pernah ragu dengan kemampuanmu, kamu bisa mencapai apa saja yang kamu impikan. Mhm. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gagal, jangan takut akan kegagalan tersebut, jangan takut akan melangkah, karena suatu saat nanti kamu bakal memegang jabatan tersebut. Oke. Jadi Mhm. buat teman-teman juga yang mau ikut pageant, persiapkanlah diri kalian, jangan sampai ada minder-minder, dan ingat 3 tips dari Radius tadi: percaya diri, asal dan kuasai. Oke, luar biasa sekali. Kalau Akila apa nih? Pengen disampaikan untuk teman-teman atau buat pendengar kita apa? Silakan. Mungkin jangan takut untuk bersinar ya, karena banyak dari kita takut untuk gagal. Padahal gagal adalah salah satu guru terbaik dari pelajaran. Ada lagi? Jangan takut untuk berpotensi, karena potensi kalian bukan hanya di satu bidang, tetapi di bidang lain juga ada. Oke, luar biasa sekali. Oh ya, penutup. Tadi kan Akila menyampaikan bahwa ayah sama ibunya begitu sangat mendukung, begitupun Dius juga apa yang pengen disampaikan untuk kedua orang tua kalian masing-masing. Akila dulu nih, silakan Akila. Apa nih? Semoga ayah ibu lebih lama hidupnya, lebih dilancarkan lagi rezekinya. Amin. Selalu bahagia karena udah capek-capek ngerawat Akila dari dulu sampai sekarang. Pokoknya ya ibu harus selalu ada di samping Akila ya, sampai nanti Akila semakin membanggakan mereka berdua tuh. Amin ya robbal alamin. Kalau Dius apa? Pengen ucapan terima kasihnya. Dius bakal ngucapin terima kasih kepada ibu yang selalu support, support besar banget buat Radius yang selalu ada di samping Radius. Radius ucapkan terima kasih kepada ibu, hidup lebih lama dan tunggu prosesnya Dius. Amin ya robbal alamin. Oke lah, kita sudah ada di ujung perjumpaan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diucapkan kalian ini menjadi doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Pokoknya selalu berprestasi ya, dan juga selalu membanggakan orang tua dan juga keluarga termasuk lingkungan. Karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan Manci Bici, kita harus pamit dulu untuk di obrolan komunitas di edisi Selasa tanggal 21 Oktober 2025. Dan sekaligus akan menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi di kesempatan pagi ini. Dan kami pamit
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.